Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Narasawiji Sang Pembudidaya Ikan ya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mungkin sudah lama banget saya nggak buat konten yang panjang seperti ini ya. Mungkin panjang. Nah, konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara berbudidaya ikan untuk pemula di kolam 2x1 ya. Jadi konten ini timbul dari seorang follower saya ya. Saya juga main di aplikasi TokTok ya. Username-nya atau akunnya namanya Nami. Silahkan kalau di sini yang mau follow silahkan follow saja akunnya Nami. Itu kontennya campuran antara budidaya ikan, hiburan, dan kadang pemaknaan hidup lah. Jadi macam-macam. Dan saya lebih aktif di aplikasi itu, namun juga saya upload di dua-duanya, di YouTube dan di TokTok. Oke. Jadi pembukanya seperti itu saja ya. Jadi kali ini langsung ke topik, bagaimana cara budidaya lele ya, khususnya untuk pemula skala belajar. Nah, jadi dalam berbudidaya ikan lele ya, dalam berbudidaya ikan lele itu sebenarnya saya tidak menganjurkan atau tidak merekomendasikan sampean itu berbudidaya lele di kolam sempit antara kolam 2x1, 3x1 itu kurang merekomendasikan. Yang saya rekomendasikan sebaiknya kalau budidaya ikan lele itu kolamnya yang luas, minimal 10 meter persegi ya. Bisa 2x5, 4x3 atau yang penting dimensinya ketemunya 10 lah, itu minimal. Dan nanti ditebarnya kalau masih pemula, masih belajar, diisi 1000 ekor dulu. Nah, kembali ke topik ya, karena kita di sini membahas budidaya ikan lele di kolam sempit 2x1. Jadi seperti ini menurut saya tipsnya. Jadi di sini saya hanya menyarankan atau membagikan pengalaman saja, atau yang jelas tidak menggurui ya, membagikan pengalaman, pandangan bagaimana budidaya ikan lele di kolam 2x1. Oke, kita mulai ya dari sekarang. Jadi ketika sampean punya kolam 2x1 untuk budidaya lele dalam segmen pembesaran, pertama-tama sampean itu harus mengisi kolamnya kedalaman 40 cm. Jadi untuk pembesaran budidaya ikan lele itu minimal kolamnya itu 40 cm ya. Kalau di bawah itu bagaimana? Nah, kalau di bawah itu hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi kalau kita belajar sebisa mungkin kita pakai SOP yang sudah saya sampaikan gitu ya, meskipun ini buatan saya sendiri dengan metode pengamatan dan pengalaman. Pertama itu bikin kolam meskipun 2x1 isinya 40, tinggi airnya 40 cm. Nah, sebelum tebar sampean itu harus melakukan persiapan air atau fermentasi air lah. Disebut fermentasi sebenarnya sih bukan fermentasi ya, persiapan air atau pengendapan air. Jadi ketika air baru diisi atau kolam baru diisi dengan air sumur atau air pam atau air manapun, sebaiknya disiapkan dulu atau difermentasi dulu menggunakan bakteri starter ya. Jadi bakteri starter sampean bisa buat sendiri menggunakan kotoran kambing yang sudah kering, terus dimasukin ke dalam karung, diambil sarinya ya, intinya diambil sarinya. Disambil sarinya, kotoran kambingnya nanti kalau sudah itu diambil, jangan didiamkan di dalam kolam. Jadi dimasukin karung, diambil sarinya, dicelup-celupin ke air tiap sore kurang lebih 4 hari. Nah, setelah 4 hari nanti bisa ditebar bibit. Tapi kalau sampean misalkan males menggunakan kotoran kambing atau menggunakan kotoran kambing, sampean juga bisa menggunakan bakteri starter yang ada di pabrikan ya. Salah satunya E4 perikanan atau Probiomak atau Sinse. Yang jelas itu banyak sekali merek pabrikan. Sampean tinggal pilih saja, itu semua sama aja sih menurut saya. Kalau misalkan E4 nanti ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, Probiomak juga ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang jelas pakai itu dulu, diendapkan airnya kurang lebih 4-5 hari gitu ya lur ya. Atau indikatornya sampai sudah ada jentik-jentik nyamuk atau kutu air, ataupun sudah ada tanda-tanda kehidupan di dalam kolam sampean. Atau yang lebih mudah lagi seperti ini, misalkan sampean mengendapkan air tapi malas beli bakteri starter,
malas beli malas pakai kotoran kambing, sampean bisa minta ke peternakan, misalkan dekat dengan saya, minta ke saya air lele atau air ikan yang sudah jadi, silakan ngambil 1 galon atau 2 galon untuk mencampurkan bakterinya ke dalam kolam sampean. Itu kalau sampean malas lagi, malas bikin, malas beli, ya udah minta aja. Jadi seperti itu untuk persiapan kolam. Nah ya, untuk persiapan panjang banget ya. Jadi kolamnya 40 cm, persiapan dulu menggunakan bakteri starter, lalu tebar bibit. Oke. Nah, selanjutnya adalah tebar bibit. Penebaran bibit itu ukurannya terserah aja. Jadi di tempat kalian tuh adanya ukuran 34, ya udah 34. Adanya 46, 46. Ukuran menurut saya itu nggak ngaruh ya dalam berbudidaya ikan lele. Nah, gitu ya. Nah, yang ngaruh di sini adalah ukuran pakan ya, ukuran butiran pakan. Nah, untuk ikan lele ukuran 34 nanti sampean pakainya PF 800. Yang jelas butiran pakannya harus diperhatikan, yaitu butiran pakan itu sampean jamin harus bisa ditelan oleh ikan lele tersebut, jangan sampai kebesaran. Karena efeknya bisa bahaya seperti penyakit pencernaan. Yang kedua mungkin kembung. Yang ketiga nanti bisa berefek kanibal ya. Kenapa kanibal? Karena pemberian pakannya nggak merata. Jadi ikan lele yang makannya banyak dia akan membesar terus. Nah, itu penjelasannya tentang bibit dan pakan. Selanjutnya ketebarannya berapa untuk 2x1? Nah, saya sarankan ya, untuk pemula, untuk baru belajar, ini saya sarankan supaya sampean gagalnya tidak terlalu parah ya. Jadi resiko gagalnya itu kecil lah, meskipun ya namanya kegagalan itu selalu menghantui setiap pengusaha. Jadi yang saya sarankan di sini yang paling kecil kemungkinannya. Nah, untuk 2x1 maksimal 200 ekor dulu ya. 200 ekor dulu, kedalaman air 40 cm, sama persiapan air, sama pemilihan pakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah manajemen pakan atau cara pemberian pakan yang bagus seperti apa. Menurut saya, kita pemberian pakan yang bagus kepada ikan kita, baik nila, lele, gurame, semuanya itu pakai prinsip Nabi Muhammad SAW, yaitu berhenti makan sebelum kenyang. Kenapa seperti itu? Karena kalau sampai kekenyangan itu dapat menimbulkan penyakit pada ikan. Ikan akan kegemukan atau obesitas, bahwa obesitas itu adalah awal mula dari penyakit, atau komorbid dari penyakit adalah kegemukan. Kalau kita pengelolanya nggak benar, kita senang dengan ikan yang gemuk-gemuk seperti itu, nanti yang gemuk juga itu akan rentan juga terhadap penyakit. Jadi usahakan yang sedang-sedang saja, yang di tengah-tengah aja. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Sehari berapa kali? 2 kali. Kalau untuk ikan lele pemberian pakan itu kalau saya pagi itu jam 8 atau sinar matahari sudah kelihatan atau sudah menyinari agak lama. Tujuannya apa? Supaya sinar matahari itu bisa membunuh bakteri jahat yang ada di kolam. Jadi kita bersihkan dulu ya, bersihkan dulu bakterinya, matiin dulu menggunakan sinar matahari. Setelah itu baru dikasih makan. Jadi agak siangan ya, jam 8 sampai jam 9. Nah, untuk sore jam berapa? Kalau saya sore bisa maghrib, bisa habis maghrib. Yang jelas rentan waktunya itu minimal 8 jam gitu ya. 8 jam baru dikasih makan, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, untuk ganti air ya dalam budidaya di kolam 2x1 mungkin ada namanya ganti air, mungkin ada ya namanya ganti air dan sekalian sortir. Kalau untuk kolam 2x1 mungkin sangat susah untuk mendapatkan ikan lele yang tumbuhnya seragam, pasti ada aja yang kanibal. Nah, gitu ya. Jadi manajemen sortir kurang lebih ya sifatnya situasional. Ketika sampean kasih makan, ketika melihat sudah ada lele yang gede, yang jonggol seperti itu, biasanya lele yang dominan itu makannya paling lahap. Nah, itu diambil, yang gede diambil, silakan dipisahkan. Silakan kalau misalkan hanya 1-2 ekor ya bisa masukkan ke galon atau ke ember. Yang jelas dipisahkan, jangan di kolam situ. Nanti yang lain itu nggak bisa besar. Jadi yang besar ya hanya 2 orang itu aja, 2 lele itu aja. Nah, jadi gitu. Maka dari itu kalau budidaya lele saya sarankan ya, jangan hanya punya 1 kolam. Jadi nanti lele itu kan panennya sekitar 2,5-3 bulan sampai 4 bulan ya panennya ya. Tergantung bibitnya sampean sama ukurannya nanti yang akan diinginkan berapa. Jadi nanti sebulan pertama mungkin belum punya kolam, nanti sebulannya lagi sampean nyicil-nyicil lah, bikin kolam lagi 2x1 lagi buat memisahkan lele yang sudah besar. Kalau di kolam yang kecil seperti itu, saya kira sangat susah untuk mendapatkan lele yang seragam.
Jadi gitu ya lur ya. Nah, kurang lebih seperti itu dulu ya cara teknik budidaya ikan lele di kolam 2x1 yang sebenarnya tidak saya rekomendasikan. Namun karena yang namanya belajar, mungkin teman-teman mulainya dari mana juga saya juga nggak tahu, karena kondisi lingkungan sampean, mungkin kondisi keuangan, lingkungan, segala macamnya mungkin berbeda dengan saya ya. Ya bolehlah, silahkan belajar dari manapun, dari hal yang kecil, nanti lama-lama sampean tahu sendiri, dan mungkin nanti juga akan menemukan teknik yang tepat dalam berbudidaya ikan lele ya. Jadi konten ini saya cukupkan sampai di sini ya, teknik budidaya ikan lele di kolam 2x1. Semoga saran ini menjadi menjadi perhatian bagi teman-teman dalam berbudidaya ikan lele. Jadi itulah menurut saya gambaran bagaimana cara berbudidaya ikan lele di kolam 2x1. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau perlu di share nggak apa-apa. Terima kasih ya teman-teman.